Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan kembali mendalami kajian kesehatan Islami yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas bahwa lansia juga wajib sehat. Kenapa ini dipilih? Karena ada beberapa alasan mungkin yang nanti akan saya sampaikan. Oh, udah masuk, silakan A. Oh, apa nih ngomong-ngomong lansia gini tersinggung kan? Iya A. Lansia itu umur berapa? Kalau dari WHO katanya umur 60 tahun ke atas A. Aduh, masuk dong Iya A. Jadi banyak anggapan bahwa lansia itu adalah sisa umur. Ada juga beranggapan bahwa lansia itu adalah sisa produktivitas. Ada juga yang menganggapan bahwa lansia itu adalah sisa sehat. Nah, kalau kita telusuri dari berbagai macam data, ternyata justru pada usia lansia mereka bisa membuat sesuatu yang fenomenal. Waduh. Mana maksudnya fenomenal itu perkara atau apa? Banyak ketika usia lansia itu kan sangat bermanfaat, di antaranya seperti itu. Oh, jadi inti pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana menjadi lansia yang tetap produktif gitu atau gimana? Lansia wajib sehat. Nah, di sini kita coba hal-hal apa saja yang membuat lansia itu rentan terhadap penyakit, dan penyakit itu bisa dipetakan, dan ketika penyakit itu dipetakan ibarat kita tidak hujan, kita sudah payung, sudah siap jas hujan, bahkan ketika hujan sudah lebih siap. Jadi mungkin seperti itu simpelnya. Rekan-rekan sekalian, ini kajian menarik. Kalau ada umur kita akan menghadapi lansia. Nah, ini sejujurnya rada ngejeduk nih apa yang disampaikan Dr. Asep, karena pas bulan Januari ini AA sudah memasuki 60 tahun nih kalau hitungan Masehi. 29, tapi kalau tapi kalau hitungan Hijriah sudah lewat 60-nya ini. Memang Dr. Asep berapa usia sekarang, Dok? Usia tuh 50, Pak. Beda 10 ya. Ya, beda. Nah, udah ngerasain sekarang nih umur 60 karena memang sudah masuk ya. Nah, ternyata memang umur 60 itu berarti sudah 60 tahun hidupnya di dunia ya. Secara fisik memang terjadi penurunan, kecuali beberapa waktu terakhir ini nih sesudah banyak lagi berusaha merevisi bagaimana cara berpikir, bagaimana mencari input ya. Ada yang mau ditanyakan nggak ke Ane, Dok? Alhamdulillah kalau lihat kan 60 60. Tampilan itu masih 40, alhamdulillah. Jangan menjerumuskan. Iya, akan masih aktif, olahraga juga masih aktif, kemudian juga brainware juga ketika memberikan materi itu terbarukan terus. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika teori mengatakan bahwa memang ketika usia 30 dibandingkan 60, maka sebetulnya berat otak itu sama, hampir sama, 98%. Artinya kita bisa memanage otak itu seperti apa, maka sangat memungkinkan daya pikir, daya ingat, kemudian imajinasi, bahkan pada usia di atas 40 itu kematangan sosial, kematangan psikologi itu makin bagus sehingga mengambil keputusan dia berdasarkan experience selama dia hidup, berdasarkan mengambil keputusan juga dia berdasarkan data-data yang dimiliki, setiap bacaan yang dia masukkan ke dalam otak, dan mengambil keputusan itu bukan hanya luapan-luapan emosi sesaat. Jadi alangkah banyaknya keputusan-keputusan yang lebih adil itu ada pada sahabat-sahabat kita yang mempunyai usia di atas 40, 50, 60 begitu. Artinya ketika kita berbicara usia
ada yang mengatakan bahwa sebagian organ itu sudah mulai uzur. Kita tidak pernah tahu uzurnya itu berapa lama. Yang jelas ketika kita punya anggapan bahwa diri lansia itu sisa umur, sisa hidup, sisa waktu, di sanalah belenggu terbanyak yang menyebabkan dia menganggap dirinya itu adalah sisa. Itu yang harus didobrak, Pak. Ya, ini penting sekali ya, karena kan di Darutoi juga ada pelatihan masa persiapan pensiun. Ada juga yang masa keemasan. Ya, kalau mendengar kata lansia itu ya sepertinya ya sudah lanjut usia, jadi rempok, padahal ternyata kalau kita lihat, kalau diberi umur ya seperti Dr. Mahathir Muhammad itu usia 92 masih bisa memimpin negara waktu itu. Ya, betul. Tapi secara umum apa yang terjadi sih kalau umur udah 90 secara 60 secara teori, Dok? Baik, izin share screen ya sebentar, A. Wah, ini rada ini nih. Biar menarik. Biar terbayang. Tuh kan potretnya aki-aki ya. Tapi kawan saya ini, kawan saya nih. Aki-aki tangguh ini, A. Oh iya, Atang ya, aki-aki tangguh. Oh, Atang, A. Baik. Baik. Baik, jadi sahabat-sahabat semua, sebetulnya apa yang terjadi ketika seseorang atau beberapa orang memasuki usia lanjut? Beberapa survei yang telah saya kumpulkan, mereka ternyata beranggapan seperti ini, teman-teman, bahwa usia itu adalah sisa umur. Ada juga yang mengatakan bahwa usia itu adalah sisa waktu. Ketika dia pensiun, maka dia mengatakan adalah sisa tenaga. Ada yang mengatakan juga adalah sisa kemampuan. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara ini masalah sisa, sebetulnya kita tahu dulu seberapa banyak yang kita miliki. Kita kan nggak pernah tahu umur kita itu berapa, ya. Sehingga apakah yang ada itu sekarang sisa atau justru sekarang itu adalah waktu produktif di mana proses kematangan pemikiran, kematangan emosional, dan kematangan dalam berperilaku ini bisa mempunyai kontribusi yang besar. Jadi ibaratnya saya dapat postingan ini dari CAD di Facebooknya, ketika seorang anak kecil dia menuntun kerbau yang sebegitu besar, sebetulnya bukan tenaga kerbaunya itu yang kurang, tetapi anggapan bahwa kerbau itu tidak bisa melarikan diri, bahwa anggapan kerbau itu merasa terbelenggu, itulah yang membuat alam bawah sadar kita itu makin picik. Demikian juga gambar yang di sebelah saya, seekor gajah dari kecil diikat begitu ya, sehingga dia nggak bisa bergerak. Ketika besar dia mempunyai kemampuan sebetulnya untuk melepaskan ikatan karena sudah ada framework di belakang bahwa dirinya itu nggak bisa, maka itulah yang membelenggu dirinya sendiri. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah senior, banyak kok Presiden Mahathir Muhammad, Perdana Menteri begitu ya. Kemudian juga kita lihat beberapa hal yang fenomenal, misalnya ada sebuah waralaba yang didirikan justru ditemukan pada usia lanjut. Ini kan gambarnya usila, bukan gambar ABG. Artinya ketika pada saat itu terjadi, maka produktivitas kita juga bisa dipacu sebetulnya. Nah, kalau kita lihat definisi dari WHO, ya, dikatakan usia lanjut itu adalah 60. Nah, tapi ada survei, ini yang cukup menarik. Di kurang lebih ini survei terhadap 4-8 ribu responden yang menanyakan, yang disebut usia lanjut itu apa sih? Nah, sebagian besar ternyata menjawab itu adalah mereka yang menjelang usia 85 tahun. Ada yang mengatakan lagi, yang disebut usia lanjut itu kapan? Jika mereka itu tidak bisa hidup mandiri, banyak pertolongan yang harus mereka lakukan, begitu. Jadi sebetulnya per definisi ini juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan definisi lansia muda 60-70 tahun, jadi masih ada mudanya nih, kemudian ada lansia dewasa dan lain sebagainya, sahabat-sahabat semua. Kenapa ini perlu dioptimalkan? Karena kalau kita lihat data, sahabat-sahabat semua, di tahun 2035 jumlah populasi lansia di Indonesia itu sekitar 48,2 juta penduduk atau sekitar
penduduk. Ketika ini bisa kita manage dari awal, bagaimana lansia itu agar sehat, maka ini sungguh suatu potensi yang masih besar yang kita miliki, sahabat-sahabat semua. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini udah dikumpulkan. Saya menyusun materi ini kurang lebih sudah 1,5 tahun, begitu ya. Bagaimana caranya agar lansia itu sehat? Kita kumpulkan dari 3 aspek, sahabat-sahabat semua. Pertama dari aspek fisik, yang kedua dari aspek psikis, dan yang ketiga dari aspek kolbiah. Jadi ketiga-tiga potensi yang bisa melejitkan kesehatan lansia ini kita coba formulasikan. Jadi kalau saya bilang di sini ada 7 kiat untuk usia lanjut agar tetap sehat, ya. Nah, ini perubahannya. Apa saja sih perubahannya? Perubahan yang harus disikapi adalah setiap orang itu kan pasti berubah. Ada usia kronologis, biologis, usia psikologis. Ketika seseorang itu tidak menerima usia itu menjadi lanjut, maka dia itu akan mengeluh. Kenapa jadi lemah? Kenapa mata jadi kurang melihat? Kenapa misalnya napas yang dulu kuat sekarang tidak kuat lagi? Nah, salah satu kuncinya agar usia itu sehat adalah mereka bisa menikmati perubahan. Perubahan itu adalah wajar adanya. Kalau kita tidak bisa menikmati perubahan, maka kita akan menjadi korban dari perubahan itu sendiri. Ya, apa aja sebetulnya yang berubah kita lihat, ya. Pasangan seperti ini teman-teman. Jadi ada fase usia kronologis adalah hitungan tahun gitu ya. Ada juga usia biologis, ada juga usia psikologis. Udah tua tapi kelakuannya masih kekanak-kanakan. Ada juga kan yang seperti itu. Ada juga usia kronologisnya sudah 70 tahun tapi usia biologisnya setara dengan 30 tahun. Banyak itu terjadi pada negara-negara yang memang sudah mempunyai sistem kesehatan di mana dia itu bisa memprediksi bagaimana penurunan-penurunan yang terjadi pada lansia sehingga bisa diantisipasi sejak usia 40 tahun. Contoh, pada usia lanjut sering terjadi bongkok gitu kan. Nah, bongkok artinya kan terjadi pengeroposan tulang belakang. Nah, sejak usia 30 tahun, dia itu sudah nabung. Nabung apa? Nabung kalsium. Pengeroposan tulang terjadi karena pengambilan kalsium yang ada di tulang. Kenapa diambil? Karena cadangannya itu ada, kemudian kebutuhannya itu ada, tapi intake berkurang. Di antaranya sejak usia 30 tahun, dia sudah nabung kalsium. Kemungkinan terjadinya osteoporosis akan menurun. Jadi sangat kecil. Pada usia tua, dia badannya itu bongkok di antaranya seperti itu ya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi adalah ini. Pertama adalah perubahan fisik. Yang kedua, fisik itu seperti misalnya penglihatan ya. Kadang-kadang ada yang disebut dengan presbiopi. Jadi ketika usia di atas 40 tahun untuk membaca itu menjadi buram ya. Kadang-kadang melihat jauh juga sudah ada riak-riak buram, mungkin terjadi katarak atau mungkin juga terjadi presbiop. Nah, ini harus disadari. Kalau ini tidak diterima, kalau ini merasa dirinya itu tidak mau berubah, maka kita sulit untuk menikmati perubahan ini. Nah, demikian juga dengan masalah kejiwaan, sahabat-sahabat semua. Ada kecemasan, dan yang paling banyak pada usia lanjut adalah gangguan tidur. Statistik mengatakan ketika seseorang atau lansia mengalami gangguan tidur, maka akan menurunkan 1/3 sistem imunnya. Kita tahu bahwa ketika tidur, kan bekerja hormon melatonin di sana. Melatonin itu berfungsi untuk perbaikan dan untuk pengaturan. Jadi kalau misalnya pada lansia masalah terbesar diantaranya adalah masalah insomnia, maka kalau tidak kita atasi masalah insomnia atau gangguan tidur ini, maka bisa menurunkan derajat kesehatan mungkin lebih dari setengahnya, sahabat-sahabat semua. Oleh sebab itu, dengan tahunya ada perubahan seperti ini, maka kita bisa melakukan pemaparan atau mapping intervensi. Sehingga intervensi yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang terjadi pada diri individu. Apa yang berubah, apa yang sekiranya bisa diantisipasi, apa yang sekiranya bisa dimaksimalkan,
antisipasi itulah bisa lebih mudah untuk dilakukan. Nah, ini kurang lebih yang terjadi. Ini perbandingan otak 75 tahun dengan 30 tahun. Artinya sahabat-sahabat semua, otak pada usia 75 tahun itu rata-rata masih 92% dibandingkan dengan otak ketika usia 30 tahun. Artinya kalau kita lihat dari kapasitas kemampuan otak di sini sebetulnya sangat bisa untuk dioptimalkan. Baik untuk mencegah demensia, kepikunan, baik untuk mencegah terjadinya gangguan koordinasi seperti gerakan tremor seperti itu ya, ataupun untuk meningkatkan daya ingat, itu sebetulnya secara fisik sangat memungkinkan untuk dihindari. Karena kita lihat ya, kapasitas otak itu kan berbanding lurus dengan beratnya otak. Beratnya otak juga berbanding lurus dengan banyaknya neuron-neuron, saraf-saraf yang ada di otak. Berarti ini memberikan isyarat kepada kita, ya. Nah, satu hal di sini yang terjadi penurunan di sini adalah masalah respirasi, masalah pernapasan. Kalau kita tidak anti masalah pernapasan ini, maka jadilah 43% dari kapasitas ketika seseorang itu usia 30 tahun. Itu mungkin perubahan-perubahan yang terjadi pada usia lanjut diantaranya. Oh ya, kalau tahu begini kan, jadi bagaimana antisipatifnya ya, karena ada ilmunya supaya pada waktu terjadi penuaan kita bisa ya melakukan tindakan-tindakan sehingga tidak sampai tua itu menjadi repot karena kita tidak salah persiapan. Kan syariat, barang siapa yang gagal melakukan persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Jadi harus bagaimana aja ini supaya otak kita tetap optimal, metabolisme optimal. Ini nafas mah emang tinggal dikit kalau makin. Ya, ini rata-rata perkembangan pada usia lanjut tanpa adanya intervensi. Jadi rata-rata seperti ini. Kalau tanpa intervensi aja, otak kita tuh sebetulnya masih 92% beratnya. Nah, kemudian metabolisme aja 84%. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan fungsi ginjal, kemudian juga fungsi pernapasan. Ini sebetulnya bisa dilakukan intervensi. Sejak kapan? Usia 40, usia 50, usia 60. Itu belum terlambat untuk melakukan intervensi. Nah, sahabat-sahabat semua, ini kita coba lihat. Bagaimana keadaan pembuluh darah ini rata-rata seperti ini. Jadi ketika kita tahu bahwa ini gambar pembuluh darah, sahabat-sahabat semua, usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ketika kita tahu bahwa faktor resiko terjadinya pembentukan plak atau mengecilnya volume dari pembuluh darah ini, apa ada kalau kita lihat statistik ya, ada 4 penyebab penting. Kenapa terjadi pada usia lanjut terjadi seperti ini? Di antaranya adalah masalah, kalau bahasa medis mungkin dikatakan dislipidemia. Dislipidemia itu artinya balance antara penyimpanan lemak dengan pengeluaran lemak itu tidak imbang. Banyak masuknya daripada keluarnya. Nah, ketika usia 40 ini diintervensi, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ya, ketika dia membiasakan misalnya makan sayuran lebih banyak porsinya, maka kemungkinan kecil terjadinya seperti ini. Nah, ini kalau tidak diintervensi. Artinya sahabat-sahabat semua, kenapa pembuluh darah ini penting? Karena di mana-mana di dalam tubuh kita, organ hidup ada pembuluh darahnya. Di ginjal, di paru-paru, begitu di otak. Ketika tidak diintervensi, inilah yang terjadi. Dengan mengetahui hal seperti ini, maka kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Di antaranya adalah diet hijrah atau hijrah makanan. Ya, hijrah makanan akan saya sampaikan nanti di bagian yang ke-7. Ya. Jadi yang pertama adalah kita tahu dulu perubahan, dan kita bisa menikmati perubahan itu supaya kita bisa melakukan intervensi dengan baik, ya. Nah, kalau ini juga yang terjadi pada paru-paru, paru-paru pada usia muda, pada usia lanjut, kalau tanpa intervensi.
Kita tahu bahwa ada seorang yang naik sepeda dari dari Bangladesh, kemudian juga ada saya baca juga dari Pakistan gitu ya, untuk ke Mekah pada usianya itu sudah 70 tahun. Artinya kapasitas paru-paru Bapak tersebut nggak mungkin dia bisa naik sepeda sejauh itu kalau tidal volumenya itu dia menurun lebih dari setengahnya. Ketika dipelihara, misal dengan bersepeda, dengan aktivitas fisik yang bagus, maka tidak ada kesempatan paru-paru ini untuk kempes. Kalau paru-paru itu dilatih untuk mengembang terus, maka akan terangsang untuk terus mengembang. Seperti halnya misalnya balon tak pernah ditiup, maka kemungkinan balon itu tidak kencang. Nah, seperti itu teman-teman. Di antaranya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi perubahan pada ginjal. Perubahan pada ginjal ini yang terjadi teman-teman. Pada usia muda seperti ini, pada usia lanjut seperti ini. Apa intervensinya? Intervensinya adalah bagaimana caranya racun-racun yang masuk ke dalam tubuh itu diminimalkan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kepekatan sisa metabolisme yang ada di dalam darah itu tidak terlalu pekat. Ya, ketika kita berbicara tentang racun berarti kita berbicara dengan makanan yang mengandung pengawet, penyedap, pewarna buatan, kemudian makanan yang terkontaminasi oleh pestisida dan sebagainya. Nah, berbicara masalah keracunan dalam tanda kutip tanpa kita sadari, itu kontribusinya paling besar. Jadi ketika usia misalnya 40 tahun, 50 tahun, ada yang disebut dengan hijrah makanan. Bagaimana yang tadinya makanan yang digoreng menjadi makanan yang dikukus, makanan yang dibakar menjadi makanan yang disayur. Dia sudah berhenti penyedap, pengawet, kemudian juga pewarna buatan, pemanis buatan, dia sudah berhenti seperti itu. Nah, ketika itu sudah dirubah, maka intervensi yang kita lakukan akan berdampak pada pembuluh darah, berdampak pada sel, dan lain sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi ketika kita tahu perubahan seperti ini, maka intervensi itulah yang harus kita lakukan sehingga pada usia lanjut itu kita bisa secara fisik dioptimalkan. Itu mungkin sebagai gambaran awal. Ya, luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita jadi tahu sunatullahnya seperti apa ya. Darah kita, pembuluh darah, kalau tidak hati-hati masih segala dikunyah, emosional ya siap-siap makin sempit nanti ya. Kalau pembuluh darah sempit tuh nanti gimana dok? Ada stroke dan ada serangan jantung syariatnya atau gimana tuh? Iya betul. Ketika darah itu kan fungsinya untuk mengirimkan makanan, oksigen, menyalurkan sistem pertahanan, dan mengambil sampah-sampah gitu untuk dialirkan lagi. Ketika pembuluh darah itu menyempit, ibarat saluran air yang ngirim air ke rumah itu sempit, ibarat jalanan itu yang menyempit, maka yang terjadi adalah suplai oksigen, suplai nutrisi itu berkurang. Sehingga ada suatu daerah-daerah tertentu di mana suplai oksigen dan makanan berkurang, dia bisa namanya kalau istilahkan kita nekrotik, atau sebagian dari sel-sel tersebut sebagian mati. Sehingga terjadi penurunan fungsi. Seperti teman-teman lihat tadi gambar ginjal tadi ya. Nah, itu terjadi salah satunya adalah karena gangguan pembuluh darah yang ada di sana. Ibarat misal suatu desa yang tidak kebagian makanan, tidak kebagian suplai air dan sebagainya, maka sebagian desa tersebut adalah mungkin mati. Seperti itu, Iya. Oh, aduh, jadi gimana nih caranya supaya masa tua ini tidak nyusahin? Ya. Maka harus ada intervensi ya. Di antaranya apa aja selain mengubah pola makan? Ya. Apakah pola pikir, pola hati, dan pola olahraga sangat berpengaruh tidak nih dok? Ya, jadi di rumus yang ke berapa bentar? Jadi ada 3 faktor penting di sini untuk melakukan intervensinya. Yang pertama adalah faktor jasad, yang kedua adalah faktor, kalau kita faktor psikis, dan yang ketiga ada faktor kolbu, faktor kolbiah. Ketiga-tiganya teman-teman itu kita bisa lakukan intervensi. Sebagai contoh, misalnya gangguan terbanyak pada lansia itu adalah gangguan tidur. Maka gangguan tidur itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya pil tidur.
Tapi kenapa gangguan itu terjadi? Ternyata pada perubahan sosial dan perubahan psikis, pada lansia kita tahu tadi bahwa tingkat kecemasan itu meningkat, kemudian juga tingkat depresi meningkat, kemudian satu lagi apa namanya? Kalau punten di sini ada yang salah. Jadi ada kecemasan, kemudian juga ada depresi, kemudian juga ada oh ini nih, ada demensia. Nah, ketika faktor-faktor ini hanya diselesaikan dengan obat, yang terjadi apa? Mungkin ketergantungan terhadap obat. Kalau nggak makan obat, dia nggak bisa tidur. Kalau kita intervensi dari 3 hal tadi, dari aspek jasa dia, aspek psikis, aspek tidak ada itu kata ketergantungan obat. Misal, contoh, dia ketika ada gangguan tidur, aspek psikis, bagaimana intervensi dari orang terdekat, bagaimana anak dan keluarga untuk kami dan aplikasi. Karena permasalahan dari ansietas, kecemasan ya pada usia itu diantaranya adalah minimnya perhatian. Yang minim perhatian bisa gangguan. Pada usia lanjut sekalipun, aspek kejiwaan yang paling menonjol ketika dia ada gangguan kecemasan, kemudian juga depresi dan stres, adalah masalah perhatian. Perhatian dari mana? Perhatian mungkin dari anak, perhatian dari lingkungan. Yang kedua, selain perhatian adalah kesepian. Ini kalau saya lihat data antara perhatian kemudian kesepian, ini hampir sama datanya, hampir mirip-mirip besarnya teman-teman. Ada sebuah komunitas yang meneliti ketika mereka dikumpulkan ya, senior-senior kita dikumpulkan dalam satu komunitas, itu ternyata gangguan tidur itu lebih turun. Ketika misalnya mereka sering olahraga pagi seusianya, ketika mereka misalnya berkumpul di panti jompo misalnya dengan seusianya, ternyata gangguan tidur itu lebih rendah dari mereka yang menyendiri. Jadi sahabat-sahabat semua, aspek psikis ini juga berpengaruh besar. Nah, kemudian juga aspek kolbiah, bagaimana menata hati, bagaimana penerimaan terhadap takdir usia tua ini dia bisa terima, kemudian bagaimana dia cara menikmati usia tua itu, dan bagaimana dia mensyukuri bahwa dia masih mempunyai kesempatan-kesempatan untuk beribadah, untuk silaturahmi, dan lain sebagainya. Aspek syukur ini ternyata peranannya itu juga besar. Aspek jasa dia, aspek kejiwaan, dan aspek kolbiah itu menjadi hal yang perlu dioptimalkan dalam intervensi. Itu diantaranya. Oh, jadi memang kenapa itu jadi rada susah tidur? Karena gelisah di itu teh, atau karena kesepian saja, atau karena apa, dok? Jadi faktornya itu ada 3A. Kalau saya bagi berdasarkan perubahan yang terjadi. Jadi ketika ada terjadi perubahan fisik, yang terjadi adalah laju metabolisme itu menjadi menurun. Artinya dari faktor fisik juga ini menurun. Kemudian kita lihat dari faktor daya serap, daya ingat gitu, ini juga menurun kalau tidak diintervensi. Kemudian juga dari faktor psikis, ketika dia merasa tidak ada lagi atau kurangnya misalnya silaturahmi dari teman, rata-rata ketika usia lanjut itu mungkin sebagian dari teman-temannya mungkin sudah mendahului, bahkan mungkin sebagian dari teman-temannya itu sudah mempunyai aktivitas yang lain, sudah mempunyai teman yang lain dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keempat ya, nggak berapa aja lah, nggak apa-apa dok. Yang faktor domain yang terbesar diantaranya adalah faktor sosial. Di antaranya mereka dulu punya kebebasan finansial. Kemudian juga mereka dulunya punya jabatan, punya posisi. Kemudian juga punya relasi yang demikian banyak. Betapa banyak post-power syndrome itu berpengaruh terhadap kondisi psikis seseorang. Ini juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Jadi karena ini multifaktor, maka sahabat-sahabat semua, ketika kita mengintervensi gangguan tidur ini, tidak hanya diandalkan hanya pada masalah obat-obatan. Inilah kesalahan terbesar dan terbanyak pada saat ini.
Ya, ya, ya. AA pernah sekali dua kali tuh yang waktu AA kontak susah tidur tuh tiba-tiba itu Oh penyebab ya, susah tidur itu kalau AA gara-gara takut nggak tidur ya karena besok banyak tugas. Jadi aduh ini jam segini belum tidur nih. Gimana caranya supaya bisa tidur? Lihat jam makin tegang. Sampai akhirnya ya rumusnya itu ya udah ya Allah sesudah ya wudhu lah apa yang bisa dilakukan ya Allah terserah padamu. Saya ridho dengan ujian saat ini saya tidak bisa susah tidur. Engkau maha tahu apa yang terbaik. Yang penting mah saya bisa zikir. Udah nggak mikirin tidur, nggak mikirin apa-apa. Tapi pikirnya mah kalau zikir pasti lebih berharga ya. Maka zikir aja la ilaha illallah. Tahu-tahu ya bangun udah bangun, udah waktunya mendekati ya begitulah. Terus tentang mikir juga gini dok, kan sekarang eh, jadi ada perubahan ini. Jadi misalkan nggak mau sembarang kan dulu makan segala dibaca, segala dipikirkan, segala dibahas. Sekarang disiplin tuh, lihat berita, Google atau apapun ini manfaat nggak nih kalau saya paham, saya tahu. Terus apa yang bisa saya lakukan dengan semua ini? Kan dulu wah jadi tegang ini masalah itu. Sekarang mah ya mantu manfaat. Masalah ini di luar kemampuan saya menyelesaikannya. Ini kira-kira bikin susah hati, bikin pikiran jadi ruwet, udah nggak? Nah inputnya ya, mulai cegah dari apa yang kira-kira bisa membuat hati ini jadi nggak enak, mulai disiplin. Input-input yang tidak gantinya adalah input-input yang menyenangkan ya. ya, ya, ya. Input yang membuat gembira. Lalu ada lagi ini usaha ya. Kenapa ada yang mengatakan kok dalam beberapa bulan ini terjadi perubahan asal lebih segar katanya gitu. Emang lebih segar nggak? Ya, betul, betul. Nah, ya. Nah ini karena inputnya itu juga nggak mau sembarangan ya. Yang kira-kira ruwet itu sepak bola, kan baik, bukan urusan saya ya. Karena kalau semua urusan dipikirin, jadi pusing sendiri ya. Nah sekarang bagaimana kalau udah terjadi masalah, dibikin mudah. Dibikin mudah jadi urusan ya udah kalau saya salah saya minta maaf, benar-benar minta maaf, ini nggak ada ya nggak apa-apa, pokoknya dibikin lebih simpel, lebih mudah, tidak dibikin ruwet. Tadi inputnya kita pilih ya, jangan sampai sesuatu yang membuat kontraproduktif lah, ngebebanin diri kita tanpa jadi solusi. Yang kedua, kalaupun sudah ada masalah, kita buat yasiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir, dibuat lebih mudah, lebih simpel, terutama urusan dunia ya. Sudah, ini nggak ada beres lah. Digampangin, kalau kita misalkan tukar pikiran, ya disederhanakan. Sepanjang bukan sesuatu yang prinsip sekali, udah mengalah aja lah. Jadi relax. Nah, yang ketiga adalah mengobat ini jadi lebih ingin membahagiakan orang lain. Iya. Jadi udah berhenti ngarap-ngarap orang lain berbuat sesuatu untuk kita ya, mau menghargai, menghormati, memuji, atau udah hilang itu, ganti dengan di mana kita ada, kita bahagiain orang. Nah, semangat untuk terus membahagiakan orang tuh ternyata efeknya jadi bahagia sendiri. Secara syariat. Ditambah memang olahraga ya, bersosialisasi ya, itu kan ada yang nanya kenapa sih gitu para pimpinan di Darut Tauhid suka sepedahan. Sepedahan itu kan rapat, memecahkan masalah ya, tapi situasinya sambil enak gitu, sambil sepedahan, ada endorfin yang meningkat. Nah, bersosialisasi itu juga ternyata sangat enak tuh kalau frekuensinya sama ya. Nah, di samping itu ya tentu saja harus banyak zikirnya, banyak tobatnya, karena itu kuncinya ketenangan. Gitu sih dok, benar nggak menurut teori itu? Betul, Jadi ketika kita ingat apa yang menjadi beban dari tubuh kita itu ada 3. Jadi bagaimana beban psikis, kemudian juga beban metabolisme, sama beban yang ada di hati, itu kita turunkan. Karena kemampuan kita untuk mengatasi beban-beban tersebut akan menurun.
Nah, beban metabolisme udah saya bahas tadi, bagaimana pengawet, penyedap, pewarna itu untuk diturunkan. Kemudian metabolisme lain. Nah, beban psikis diantaranya adalah menurunkan input-input yang negatif, betul sekali, A. Nah, kemudian kita lihat juga betul kata A, masalah bahagia itu akan lebih besar jika dia itu bisa membahagiakan. Jadi sahabat-sahabat semua, beberapa survei mengatakan ketika seseorang bahagia, maka endorfin itu meningkat, oksitosin itu meningkat, dopamin juga itu meningkat. Artinya, ketika kita bahagia, maka akan terjadi perbaikan sel, akan terjadi perubahan gelombang otak, di mana gelombang otak alfa itu lebih dominan, sehingga pemikiran itu bisa lebih tenang, gitu, lebih adem, begitu ya. Nah, lebih dahsyat lagi kalau kita membahagiakan. Jadi kadar kebahagiaan itu sebetulnya kalau kita lihat ya, lebih besar membahagiakan daripada bahagia. Jadi salah satu profesi dengan kadar kebahagiaan tertinggi adalah volunteer. Jadi para relawan-relawan ya, ini riset dilakukan di 2 negara yang saya baca. Nah, diukurlah bagaimana indeks kebahagiaan seseorang itu. Nah, profesi yang paling tinggi itu adalah relawan ternyata. Bukan dia itu profesi misalnya dokter, guru dan sebagainya. Ternyata adalah profesi relawan. Setelah diteliti, kenapa ini bisa menjadi kadar kebahagiaan yang lebih tinggi indeksnya? Karena mengatakan saya ini bahagia kalau melihat orang lain bahagia. Artinya di sini sahabat-sahabat semua, dengan membahagiakan ternyata kadar kebahagiaannya itu jauh lebih tinggi. Itu mungkin memang kan amal yang paling dicintai Allah diantaranya adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Nah, pas membaca ini, oh ya udah kalau gitu hidup mah udah dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran nyenengin orang ya, siapapun dia gitu. Ternyata itu efeknya kita ini jadi bahagia ya, minimal sekali adalah wajah cerah, kata-kata yang enak ya, kemudian ya pemberian-pemberian kecil kalau ikhlas, insya Allah itu membahagiakan. Lihat orang seneng, lihat orang bahagia. Kalau beli-beli sesuatu ditambahin oleh kita ya, kalau bayar sesuatu tambahin, kalau memungkinkan kita bisa traktir orang tanpa harus orang itu tahu. Apa aja lah yang kita bisa bikin orang lain bahagia, itu efeknya langsung balik ke kitanya jadi lebih bahagia gitu. Ya, mungkin ada lagi menambahkan atau tanya jawab, Dok? Mangga. Oh, baik, ada beberapa pertanyaan. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini udah ada 10 pertanyaan, Kita akan coba ya satu persatu. Yang pertama, punten ada yang ada di medsos dulu, punten ya. Karena kalau di Zoom nanti habis jam 6 mungkin bisa kita diskusi lagi ya. Baik, ada pertanyaan dari IG. Kalau sering lupa itu pengaruhnya ke organ badan apa ya, dokter? Jadi sahabat-sahabat semua, ibarat jalanan, kalau jalanan itu sering dipakai, maka jalanan itu kemungkinan gampang untuk dilalui. Kenapa? Karena bersih. Kalau jalanan itu jarang dipakai, misalnya jalanan trek untuk mendaki gunung, maka kemungkinan jalanan itu sulit untuk dilalui. Nah, proses berpikir sebetulnya adalah proses pengumpulan informasi dan data-data yang ada di otak. Ketika data-data yang di otak dikoneksikan satu sama lain, misalnya kita mengingat tentang apel. Ketika kita berpikir tentang apel, maka muncul warnanya, ada yang merah, ada yang warna hijau. Kemudian kita muncul lagi persepsi kita, oh rasanya ada yang manis. Muncul lagi persepsi kita, oh harganya sekian. Muncul lagi, data itu akan berjalan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Jadi kuncinya ketika sering lupa, maka yang harus dilatih adalah bagaimana mempersering jalan itu digunakan. Ketika seseorang sering lupa misalnya akan hal hitung-hitungan misalnya, maka kuncinya adalah bagaimana dia melatih hitung-hitungan itu lebih sering. Ketika seseorang sering lupa masalah tempat, maka kuncinya adalah seseorang itu lebih banyak mengingat tempat dengan simbol-simbol tertentu. Jadi, ibarat
jalan kurang lebih seperti itu. Karena data di otak itu tidak disimpan seperti adanya hard disk dalam lokasi tertentu. Kadang-kadang itu sangat tersebar di berbagai macam lokasi. Data pendengaran mungkin ada di daerah lobus temporalis. Kemudian data tentang pemikiran, dia itu ada di lobus frontalis di depan. Ketika proses berpikir terjadi, maka informasi-informasi itu dikumpulkan dari berbagai belahan otak. Lewat apa? Jalan yang berupa saraf atau neuron. Ketika neuron itu menyampaikan informasi dia itu dengan baik, maka di sana disebut dengan kecepatan berpikirnya itu baik. Bagaimana cara berpikir yang cepat? Jalannya banyak, jalannya bersih. Bagaimana jadinya? Berarti kapasitas otaknya bagus, kemudian sering digunakan. Itu aja mungkin ya. Siap, siap. Itu ada Romi tuh mau nanya, Pak Romi. Oh iya, silakan Pak Romi, mangga. Waduh. Oh, ternyata kalau dibuka masker ada kumisnya ya, kan? Banyak yang ketika pakai masker nggak nyangka kumisan, ya pas dibuka tuh oh kumisan. Bisa aja. Assalamualaikum Dokter Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sekitar 7 tahun yang lalu pernah ngalamin stroke ringan ya dok ya. Iya, Kalau diagnosa dokter sih TIA ya. iya, transient itu ischemic setelah- attack ya. Iya dok. Waktu itu sempat masuk UGD terus dikasih oksigen tuh langsung muntah terus sadar ya dok ya. Iya. Udah nggak lemes lagi dok ya. Nah, yang saya ingin tanyakan sebelum saya sakit itu kan saya sempat makan udang balado tuh dok. Apa itu bisa menyebabkan plak itu dok sama plak itu dok ya. Terus sama plak itu apa bisa hilang dengan obat ya dok ya? Dengan obat aja apa bisa hilang dengan oksigen juga dok? Terus Iya. untuk menghindarinya lagi dok supaya nggak kabur lagi apa dok ya pola hidupnya dok? Iya. Nanti dokter saya Baik, terima kasih Pak Romi. Stroke ringan atau TIA, transient ischemia attack namanya itu. Jadi ada gangguan pada suplai darah ke otak yang bersifat sementara. Nah, kalau orang bilang mungkin stroke ringan ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada yang disebut dengan faktor risiko. Faktor risiko itulah menyebabkan pembuluh darah ke sana itu menjadi menyempit. Jadi sebetulnya menyempitnya pembuluh darah itu tidak serta-merta karena makan udang balado sekali, Pak Rumi. Ya, itu perlu waktu tahunan. Jadi mungkin saja udang balado itu hanya sekedar pencetus atau mungkin tidak ada hubungan sama sekali, ya. Jadi itu faktor yang terjadi. Nah, kemudian perlu diketahui juga teman-teman bahwa penyebab terjadinya penurunan suplai darah ke otak itu ada dua hal. Yang pertama karena jalannya menyempit, kedua karena jalannya putus. Jalannya menyempit seperti tadi, ada flek di dalam. Jalannya putus yaitu pembuluh darahnya pecah. Seperti resiko pada orang hipertensi. Jadi tekanannya tinggi, kemudian ketika usia lanjut, maka pembuluh darahnya itu tidak elastis sebagian, ya. Maka ketika tekanan darah tinggi, maka yang terjadi mungkin pecah seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, sekarang berimbas pada pencegahan. Bagaimana cara pencegahannya? Ikuti penelusuran. Misalnya, dilihat faktor risikonya apa. Dilihat bagaimana kadar kolesterol total, bagaimana kadar trigliserida. Nah, itu yang bisa diturunkan. Kemudian dilihat lagi bagaimana faktor misalnya tekanan darah. Itu juga bisa dikendalikan. Dilihat lagi bagaimana kadar gula darah, itu juga diturunkan. Sekarang praktisnya apa yang harus dilakukan? Praktisnya adalah pertama mapping. Mapping yang dilakukan di sini adalah meneliti faktor-faktor resiko yang ada pada diri. Kemudian faktor-faktor risiko yang ada pada keluarga. Kenapa keluarga ini penting? Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang diturunkan secara herediter dan bermanifestasi pada usia lanjut. Ya, contoh misal diabetes. Diabetes ada faktor turunan dari ayah, dari ibu. Tapi sekarang enggak. Ada kemungkinan nanti ketika usia di atas itu terjadi. Sehingga dengan tahunya seperti ini kita bisa lakukan intervensi. Jadi mapping ya, mapping berdasarkan potensi resiko diri, kemudian mapping berdasarkan potensi keluarga. Yang ketiga adalah mapping berdasarkan risiko kerja. Saya kerja misalnya sebagai dokter, banyak berintervensi dengan penyakit infeksi atau penyakit
HIV, kemudian hepatitis dan lain sebagainya, itu juga di mapping. Misalnya seorang bekerja di pabrik yang kaitan dengan mappingnya apa? Mappingnya adalah bagaimana ronsen dada begitu ya. Kemudian juga mapping berdasarkan potensi lingkungan. Ada lingkungan-lingkungan tertentu, misalnya pada lingkungan pegunungan di mana kadar yodium itu kurang, mungkin dia itu berpotensi terhadap pembesaran kelenjar tiroid, pembesaran kelenjar gondok. Nah, dengan mapping itulah maka kita akan menemukan potensi resiko. Lebih logis lagi, ketika ditemukan maka intervensinya itu lebih terarah. Jadi itu mungkin Pak Romi kalau kita lihat dari kerangka berpikirnya. Kurang lebih seperti itu Pak Romi. Ya, terima kasih Pak Romli, dan selanjutnya silakan tuh Dok. Ya, baik. Ada dari IG dulu ya. Apakah pola tidur seorang ibu akan mempengaruhi pola tidur anaknya? Karena saya ini terbiasa dari zaman kuliah tidurnya malam, dan saat bekerja tuntutan pekerjaan jadi kan saya tidur larut malam. Setelah menikah ada anak saya tidurnya seperti saya, usianya sekarang 12 tahun. Dia bilang susah mau tidur padahal sudah merem-merem matanya, sudah dipaksakan, tapi tetap saja tidurnya malam. Juga dibantu dengan terapi mata yang ditutup matanya saat mau tidur, tapi belum berhasil Dok. Mohon pencerahannya. Terima kasih Dok. Ya, Emang menurun gitu susah tidur teh? Tahu saya sih yang paling besar adalah faktor lingkungan di mana dia itu berada. Ketika lingkungan itu berada seperti itu, maka dalam 14 hari tubuh kita itu akan menyesuaikan. Ketika lingkungannya dia misalnya tidurnya larut malam, maka aktivitas di rumah itu kan mungkin sampai malam itu terjadi, dan itu juga akan berpengaruh. Jadi menurut saya sih ini tidak diturunkan, tetapi lebih ke arah bagaimana lingkungan itu berpengaruh. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kondisikan ya, ketika kita menginginkan tidur misalnya jam 8, karena kalau saya analisis beberapa hadis ya, Rasulullah itu tidak pernah tidur sampai larut malam. Beliau itu hanya tidur beberapa saat setelah sholat Isya. Artinya dari beberapa jurnal yang saya baca, rata-rata beliau itu tidur jam 8-an, jam 8 malam. Nah, bagaimana caranya agar jam 8 itu diposisikan untuk tidur? Aktivitas di sana sudah dihentikan, kemudian lampu-lampu di sana sudah diredupkan, kemudian pintu sudah pada dikunci, pada digembok dan sebagainya. Jadi suasana yang mendukung untuk tidur itu dilakukan. Berapa lama? Rata-rata 14 hari. Pada saat 14 hari itulah tidak boleh ada intervensi lain yang menyebabkan gangguan. Misalnya, sudah hari ke-10 tapi hari ke-11 misalnya tidur larut malam lagi. Itu juga akan kembali lagi dari awal. Jadi, biological chronos yang ada di tubuh manusia ini bisa dimodifikasi. Seperti halnya misalnya Bapak Ibu mungkin yang bepergian ke daerah zona waktunya itu lebih dari 6 jam gitu ya, maka rata-rata 14 hari itu sudah melakukan penyesuaian lagi begitu. Iya benar Dok, dulu dapat undangan dakwah di Amerika, pergi ke sana 2 minggu baru menyesuaikan diri. Nah pas menyesuaikan diri dengan keadaan di Amerika, pulang ke Indonesia. Jadi ya, baru juga di sana menyesuaikan, ya nggak, pulang ke Indonesia harus menyesuaikan lagi. Makanya kalau keluar misal ke Amerika yang 12 jam ya bedanya, bagusnya jangan cuma 2 minggu karena baru sesuai, balik lagi ke sini jadi sebulan liurnya ya. Ya, betul. Rata-rata 2 minggu itu 14 hari penyesuaian itu. Baik, ada lagi nih. Tuh Ibu Ois kah? Ya, mangga Bu Ois. Udah suara aja Bu Ois cukup. Ya. Ya, salam. Dok, saya kan sekarang tuh waktu tanggal 14 September 2019 kena stroke.
Ya, Bu, terus? Alhamdulillah sekarang udah ya jalan udah rada bisa, jari tangan masih agak nekuk sebelah kiri kenanya. Nah, saya kan konsul ke dokter tuh. Saya padahal kata dokternya tuh emang dilihat dari foto ronsen itu tuh saya pendarahannya sedikit. Ya. Tapi kok sampai 2 tahun lebih katanya masih kondisinya masih kayak gini aja. Aneh gitu kata dia. Kata dokter sarafnya. Ya, 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 ya. Terus saya tanya sama beliau, "Dok, apakah maksudnya kasus saya kan berarti spesial nih buat dokter itu, dokter saraf. Apa sih yang mesti saya lakukan gitu loh? Saya kan saya padahal maksudnya saya udah ikhtiar terapi ke rumah sakit udah. Terapi secara maksudnya pijit saraf juga saya lakukan. Tapi ya saya bilang mungkin rezekinya saya, Dok. Saya sampai bilang gitu, rezekinya saya mungkin maksudnya sakit saya lama, mungkin saya masih diingatkan, saya masih banyak salah. Ya. Nah, itu apa sih yang harus lakukan? Terima kasih. Punten Bu Is, usia berapa tahun Bu Is? Sekarang 59. Baik, tekanan darah rata-rata berapa Bu Is? Sekarang 130-an. Pernah darah tinggi Bu Is? Emang sebelumnya saya darah tinggi, waktu itu dalam kondisi ngantuk banget, saya paksain nggak tidur. Baik, Bu Is, kita coba bahasa Bu Is ya. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika terjadi kelumpuhan pada bagian tubuh kiri, berarti ada kerusakan di otak sebelah kanan. Ya. Nah, kerusakan otak di sebelah kanan itu bisa karena jalannya tersumbat, seperti tadi ya, adanya plek, bisa juga karena pecahnya pembuluh darah. Faktor risikonya adalah hipertensi ya, jadi cocok ini kalau dilihat dari data. Nah, apa yang harus dilakukan ketika terjadi stag seperti itu dengan obat-obatan? Sebaiknya Bu, tiga potensi untuk pengobatan itu kita manfaatkan ketiga-tiganya Bu. Pertama dari aspek jasadiah, bagaimana memperbanyak misalnya vitamin neurotropik seperti itu ya. Kemudian juga dari aspek psikis, bagaimana ibu merasa, bagaimana ibu melatih bahwa lebih banyak, makin banyak orang mempunyai rasa optimis, ya, hope itu berdampak pada spirit, dan spirit itu berdampak pada unlimited energy, ya. Kemudian masalah misalnya contoh masalah hati, masalah kolbiah ini jangan dianggap ringan, ya. Kenapa? Karena risetnya sangat banyak sekali contoh tentang syukur. Saya beberapa kali tuh membuat makalah tentang syukur. Tentang syukur ternyata dia akan berdampak pada 3 sistem, Bu. Pertama sistem hormonal, kedua sistem saraf, yang ketiga sistem kardiovaskuler. Itu syukur. Nah, intervensi syukur ini bagaimana caranya agar syukur itu betul-betul menghujam, kalau kata Ama, betul-betul dari dalam, ya, dari hati. Caranya apa? Dengan ilmu. Ketika ibu tahu bahwa jantung ibu memompa, maka di sanalah rasa syukur itu terlantun. Ketika ibu misal mengingat bagaimana ibu masih mempunyai memori, masih ingat ini siapa, artinya data kita itu masih aman. Di sana ada rasa syukur yang terdalam. Ketika misal ibu bisa membedakan warna merah, warna putih, warna hijau dan lain sebagainya, artinya biasan sinar dari dari lingkungan yang masuk ke dalam otak masih bisa diinterpretasikan. Itu juga ada syukur di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, ternyata yang ringannya ini ya Bu ya, dengan syukur itu ya, gelombang alfa itu lebih dominan di otak. Gelombang alfa itu efeknya apa? Efeknya ketenangan, Bu. Ketika ketenangan apa yang terjadi pada fisik? Ternyata penurunan sistem hormonal diganti. Yang tadinya hormon adrenalin untuk gelisah, untuk cemas, kemudian juga untuk tekanan darah yang meningkat, diganti dengan hormon endorfin dan oksitosin. Nah, ini real, nyata, by riset, sahabat-sahabat semua. Jadi dengan syukur ternyata pengaruhnya itu bukan sederhana seperti itu. Jadi yang pertama... Ya setuju, Dok. Kita 3 menit lagi nih. Oh ya. Bagaimana? Apa mau ditambahkan? Jadi saya sangat sepakat, syukur welah hidup ya. Sangat banyak yang bisa kita syukuri. Kita ketemu gini aja syukur. Orang belum tentu dapat ilmu, benar tidak? Kemudian bisa barusan gini-gini, alhamdulillah bisa digerakkan, syukur.
nafas syukur, bisa melihat syukur, ini ada air yang bisa diminum syukur. Cobalah tekadkan menjadi ahli syukur plus doa ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadah. Syukur, 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 syukur. Waduh, itu bisa nangis. Nah, tadi Dr. Asep sudah menceritakan kajian ilmiahnya orang yang bersyukur tuh luar biasa ya Dok ya. Ya. Jadi masalah umur mah itu mah kronologis ya, nggak bisa ditahan. Yang paling penting mah diisi aja sebaik-baiknya ya kan. Ya. Hatur nuhun Dok, ada penambahan 2 menit terakhir sebelum kita nanti bonus untuk dialog. Baik, sahabat-sahabat semua, ketika kita berhadapan dengan kata lansia, maka ubahlah image. Dari lansia itu sisa umur, sisa produktivitas, sisa waktu, dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu. Kalau tahu sisa, artinya kita tahu bagian seluruh, dan kita tinggal sebagian kecil lagi. Kita tidak pernah tahu seperti itu. Yang kedua adalah jadikan intervensi sejak dini agar pada memasuki usia lansia itu kita optimal dalam aspek fisik. Karena itu adalah modal kita untuk aspek psikis, kemudian dan aspek kolbiah. Mungkin itu, Ya kawan-kawan sekalian, itu yang dapat disampaikan. Kalau radio jam 6 sudah selesai, tapi kalau di medsos ini, khususnya di Zoom, masih bisa nih. Kalau yang konsul-konsul Dok, kelihatannya banyak kakek-kakek dan nenek. Ya, baik, untuk teman-teman yang ada di medsos, mau ikut kita sharing, silakan masuk ke Zoom. Insya Allah sampai waktu jam 7 atau setengah 7 nanti kita akan diskusi ya. Ya. Punya tugas lain Dok, silakan lanjut saja jamnya ya. Kawan-kawan terima kasih dan semoga takdir pertemuan ini membuat kita mau kapanpun ya diberi lansia atau lancingan dan sebagainya. Yang paling penting adalah kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Amin. Itu aja, dekat dengan Allah dan hidup bermanfaat ya sudah. Mau apa lagi ya, kita tunggu kapanpun kita pulang dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Dok. Izin tugas yang lain ya. Siap, Pak. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih DT Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat DT Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Serua, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling itu ada mezanin. Ada ruang pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti ya dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli.
Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.